Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di seri pelajaran Pancasila kita. Hari ini kita akan membahas topik yang termasuk penting, yaitu tentang proses bagaimana Pancasila menjadi dasar negara kita. Baik, mari kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan ikon notifikasi ya, agar tidak ketinggalan pelajaran selanjutnya. Nah, kemudian jika kalian mahasiswa di kelas saya ingatkan kembali untuk selalu mensinkronkan tugas kalian di sistem kelas online kita. Oke, pertama-tama mari kita bicarakan istilah filosofis grondslag. Ini adalah istilah yang digunakan oleh Bung Karno untuk menggambarkan dasar filsafat bagi Indonesia, bagi bangsa kita yang pada waktu itu hendak merdeka. Istilah Belanda ini berarti filsafat yang mendalam, pikiran yang paling mendasar, atau hasrat terdalam yang menjadi fondasi bagi berdirinya Indonesia merdeka. Nah, Pancasila itu bukan hanya sekedar prinsip abstrak ya, tapi merupakan jiwa dan aspirasi terdalam dari seluruh rakyat Indonesia. Dan ini adalah landasan tempat bangsa kita yang hendak merdeka itu berdiri, atau menjadi fondasi bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya, Pancasila juga disebut sebagai Weltanschauung, sebuah kata dari bahasa Jerman yang berarti pandangan dunia atau perspektif komprehensif tentang kehidupan dan dunia secara internasional. Nah, konsep ini menekankan sifat holistik dan integratif dari Pancasila yang mencakup semua aspek kehidupan nasional, bahkan secara internasional. Nah, ini adalah tentang bagaimana kita memandang dunia kita, posisi kita di dalamnya, dan prinsip-prinsip yang kita pegang sebagai bangsa, bersanding dengan bangsa-bangsa lain di seluruh belahan dunia. Muhammad Yamin, seorang nasionalis Indonesia yang terkemuka, mengusulkan nama Pancasila untuk 5 prinsip dasar negara kita. Jadi Pancasila itu diusulkan oleh Muhammad Yamin. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip. Jadi nama ini mencerminkan nilai-nilai inti yang akan memandu bangsa kita yang baru saja merdeka atau hendak merdeka. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa Pancasila ini dirumuskan oleh tim rapat para pendiri bangsa kita. Jadi bukan oleh satu orang saja ya, Pancasila bukan dirumuskan oleh satu orang, tapi dirumuskan oleh banyak orang. Dirumuskan dalam rapat kerja oleh para pendiri bangsa kita. Upaya kolaboratif ini mencerminkan visi dan kebijakan secara kolektif dari para pemimpin awal kemerdekaan kita. Tim ini termasuk tokoh-tokoh seperti Bung Karno, kemudian Bung Hatta, kemudian Muhammad Yamin, dan banyak tokoh-tokoh nasional lainnya ya yang berkontribusi dalam membentuk landasan ideologis Indonesia ini, yaitu Pancasila. Jadi mohon diingat sekali lagi, Pancasila bukan dirumuskan oleh satu orang, tidak dimiliki oleh satu orang, tapi dirumuskan oleh seluruh founding fathers negara kita.
Nah, awalnya sila pertama Pancasila ini mengalami beberapa perubahan ya, yang akhirnya diputuskan untuk menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan inklusivitas dan menghormati semua keyakinan agama di Indonesia. Nah, tapi ini perubahan dilakukan sebelum ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara, jadi masih bisa dirubah. Nanti ketika Pancasila itu sudah ditetapkan menjadi dasar negara, maka sudah diketok palu dan tidak bisa dilakukan perubahan lagi terhadap isi sila Pancasila. Jadi perubahan ini sekali lagi dilakukan sebelum ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nah, sila pertama ini mengakui keragaman spiritual bangsa kita sambil menyatukan kita di bawah satu entitas ketuhanan dan menunjukkan bahwa pada masa itu Indonesia tidak di bawah kendali ideologi sekuler kapitalis maupun ideologi ateis komunis yang pada masa itu sedang berkuasa menjadi dua blok besar di dunia. Jadi Indonesia tidak berada di bawah kendali ideologi sekuler kapitalis maupun di bawah ideologi ateis komunis, karena Indonesia memiliki ideologi yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sekarang mari kita bicara tentang momen-momen penting dalam sejarah bangsa kita. Perumusan Pancasila dan penetapan sebagai dasar negara. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI itu dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945. Ya, diingat tanggal ini ya, 9 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, badan ini menjadi penerus karena BPUPKI telah meletakkan dasar-dasarnya, kemudian PPKI mengambil alih untuk menyelesaikan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah yang secara efektif menjadikan PPKI sebagai badan yang independen, tidak di bawah kendali manapun. Jadi ini adalah titik balik dalam perjuangan kita untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi dengan kekalahan Jepang, ini jalan terbuka bagi Republik Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, kemudian pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, dan keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan pembukaan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara serta mengesahkan juga Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tanggal 18 Agustus 1945. Nah, tanggal-tanggal ini menandai lahirnya bangsa kita, menandai penetapan dasar negara kita. Kemudian secara resmi Pancasila menjadi filosofi pemandu dan dasar negara Republik Indonesia. Oke, sebagai rangkuman, jadi perlu diingat kembali bahwasanya Pancasila lebih dari sekedar kumpulan prinsip. Pancasila adalah inti dari identitas dan aspirasi bangsa kita, dari dasar filosofis yang mendalam yang diletakkan oleh para founding fathers hingga upaya kolaboratif dari para founding fathers kita. Pancasila tetap menjadi pusat dari etos nasional Indonesia hingga saat ini. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya memiliki beberapa pertanyaan.
silahkan dijawab dalam kolom komentar di bawah, atau bagi mahasiswa saya silahkan jawaban diberikan di sistem online kelas kita. Pertanyaan pertama, apa arti dari filosofis Grundslag dan siapa yang menggunakan istilah ini untuk menggambarkan Pancasila? Kemudian pertanyaan kedua, apa pentingnya istilah Weltanschauung bagi negara kita dalam kaitannya dengan Pancasila ya? Kemudian yang ketiga, siapa yang mengusulkan nama Pancasila untuk 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia? Pertanyaan keempat, mengapa sila pertama Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Nah, tadi semua sudah saya jelaskan. Silahkan diberikan jawabannya. Oke, terima kasih telah bergabung dalam pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasi untuk tetap terupdate. Dan baik, sampai jumpa di sesi berikutnya. Oke, untuk quote kita kali ini, if you quit once, it becomes a habit. So, don't quit. Oke, terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video dan tidak ketinggalan sesi video kita selanjutnya. Oke, sampai jumpa pada video pelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.